Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas Bidayatul Hidayah ini, dan kita masih di dalam adab dan tata cara berwudu. Ini adalah kelas ke-8 daripada kelas Bidayatul Hidayah. Setelah kita menyelesaikan tentang sebagian daripada rukun-rukun wudhu, yaitu dan sunnah-sunnahnya, yakni berniat dan beberapa sunnah setelah berniat seperti berkumur dan memasukkan air ke hidung atau lebih dikenal dengan nama istinsyak, kemudian istinthar. Setelah itu kita akan masuk ke hal setelahnya, perkara setelahnya, yaitu rukun yang kedua daripada rukun wudhu, yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini dia mungkin sedikit berbeza dengan rukun-rukun yang lain karena ada sedikit tafasil di sini, ada sedikit tafasil, ada pendetailannya. Dan inti daripada membasuh muka ini adalah membasuh kulit yang ada di muka dan segala rambut dan bulu yang ada di muka, apapun itu, kecuali dua. Apa itu? Aridan. Arid itu jambang. Dan yang kedua adalah ini jenggot. Kalau orang Malaysia ngomongnya janggut, orang Indonesia ngomongnya jenggot. Jadi jambang dan jenggot dan janggut. Dengan catatan jambang dan jenggot ini tidak wajib dibasuh kulitnya, maknanya kulit yang di mana di atas kulit itu tumbuh jambang dan jenggot ini. Jika jambang dan jenggotnya ini tebal. Tolak ukur tebal itu macam mana? Tolak ukur tebal itu jika tidak terlihat kulitnya dari jarak kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter itu adalah dibilang majlisut takhotub. Majlisut takhotub, sekiranya orang itu kalau berbicara dengan orang lain, jaraknya itu 1,5 meter. Jika kulitnya tidak terlihat dari jarak 1,5 meter, maka jambang atau jenggotnya tersebut dianggap tebal. Kalau dia dianggap tebal, maka hanya diwajibkan membasuh zahirnya saja, luarnya saja. Tidak wajib untuk tidak wajib untuk menyela-nyela sampai masuk ke dalam kulitnya, sampai air itu masuk ke dalam kulitnya. Menyela-nyela jambang dan jenggot yang tebal itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Akan tetapi segala rambut selain 2 rambut itu, karena rambut di muka itu berjumlah 20 ya. Para ulama jumlahnya menyebutkan jumlah itu 20. Selain dua ini maka membasuhnya itu hukumnya wajib, zahirnya dan batinnya. Makna zahir ini adalah luarnya, batinnya itu sampai tempat di mana tumbuhnya rambut tersebut. Kecuali jambang dan jenggot yang tebal, kalau dia itu tebal, 2 rambut ini tebal, maka membasuh zahirnya wajib, membasuh batinnya itu sunnah saja. Untuk laki-laki, adapun kalau ada perempuan, wa na'udzubillah ya, ini saya belum pernah jumpa perempuan yang mempunyai janggut atau jenggot dan jambang yang tebal. Kalau perempuan jambang dan jenggotnya itu tebal, maka tetap diwajibkan untuk dibasuh kulitnya juga, zahir dan batinnya juga. Oke Habib, kalau pondan macam mana Habib? Atau di Indonesia lebih kenal nama banji. Kalau banji macam mana Habib? Banji itu hukumnya seperti hukum asalnya. Biasanya kan banji itu biasanya laki-laki yang berbuat seperti perempuan. Hukumnya dia laki-laki karena tolak ukur kelamin itu adalah kelamin asal dia lahir. Kalau dia lahirnya laki-laki, ya dia laki-laki. Lahir dia perempuan, ya dia adalah perempuan. Walaupun kemudian dia operasi atau operate, yang perempuan diberi
kelamin laki-laki, yang laki-laki dipotong zakarnya kemudian dioperate menjadi perempuan. Tetap hukumnya dia adalah hukum kelamin asal dia lahir. Kelamin asal dia lahir. Inilah sikit secara global tentang adab dan tata cara untuk membasuh muka di dalam berwudu. Sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan bagaimana caranya secara detail dan doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khudh ghurfatan liwajhik. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tsumma khudh ghurfatan liwajhik. Kemudian setelah Anda berniat, kemudian Anda berkumur-kumur, kemudian Anda memasukkan air ke hidung, ambil ghurfah. Ambillah ghurfah. Ghurfah itu jadi satu cibuk. Kalau orang Jawa ngomongnya sak cibuk. Liwajhika, untuk wajahmu. Fagsil biha min mubtada'i tastihil jabhah ila muntaha ma yukbilu dzaqani fitul. Maka basuhlah, mulailah kalau Anda membasuh amik. Jadi jadikanlah tangan Anda ini semacam gayung, kemudian ambil seperti ini, terus seperti ini. Dari atas kira-kira dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Anda kena amik sedikit daripada tempat tumbuhnya rambut ini, kemudian Anda mulai seperti ini. Sret. Kalau tidak ada kacamata sedikit susah. Macam ini. Mulai dari atas ya, mulai dari atas. Sekiranya Sekiranya semua wajah itu terkena air, mulai daripada tastih ini yang mulai agak flat, daripada kalau orang Indonesia cakapnya batuk, orang Jawa cakapnya batuk, kening atau apa, dimulai daripada yang flat, daripada kening sampai dagu. Dan harus dagu ini jangan tepat dagu ya, malah tidak sah, harus diamik sedikit setelah dagu. Kan tapi itu daripada bab malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, tidak akan sah sesuatu yang tidak sah wajib kecuali dengannya, maka itu hukumnya wajib. Anda tidak akan sah membasuh muka karena muka itu mulai daripada panjangnya, mulai daripada sini, mulai daripada tumbuhnya rambut sampai dagu. Anda tidak akan mungkin untuk membasuh daripada tempat tumbuhnya rambut karena susah. Karena itu terus macam mana? Anda lebihkan sedikit sampai sini, dagu juga lebihkan sampai sini. Adapun lebarnya muka itu daripada udhun ilal udhun, nih daripada sini. Ini anaknya telinga ini, dari sini sampai sini itu adalah lebarnya muka. Dikatakan para fuqaha itu mengatakan muka ini adalah sesuatu yang panjangnya lebih sedikit daripada lebarnya. Maknanya lebarnya itu lebih daripada panjangnya. Tidak ada lagi wallahu alam. Saya pun juga belum pernah istiqra. Belum pernah istiqra apa sesuatu yang panjangnya, yang lebarnya lebih daripada panjangnya. Tapi wallahu alam, sekarang ini di dekat saya ada papan tulis yang berbentuk persegi 4. Lebarnya lebih daripada panjangnya. Fuqaha mengatakan sebenarnya tidak ada sesuatu yang lebarnya melebihi panjangnya kecuali muka. Wallah, saya kira itu perkataan yang salah Ada banyak hal yang lebarnya lebih daripada panjangnya. Contohnya papan tulis persegi 4. Tulis persegi 4, wallahu alam. Itulah yang namanya muka. Jadi mulai daripada tumbuhnya rambut sini, ini nih, dari sini sampai dagu. Cuma kalau Anda anak wudu, jangan cuma sampai dagu, Anda lebihkan sikit. Nah, kenapa dilebihkan sikit? Dilebihkan sikit itu hukumnya sunnah ya. Dibilang itu adalah ghurrah. Dikatakan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hari kiamat mengetahui mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Umatnya Nabi Musa pun sama dengan kita, manusia punya 2 tangan, punya 2 kaki. Umatnya Nabi Isa pun juga sama. Terus bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membedakan antara umat Islam dan umat selain Islam? Dibilang umat Islam itu ada namanya ghurrah muhajjalin, ada ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu adalah sebuah putih-putih cahaya yang ada di kepalanya, yang ada di
yang ada di kepalanya. Apa itu? Karena kalau kita ini melebihkan kalau kita berwudu itu melebihkan di kepalanya itu dilebihkan sampai sini atau semakin banyak, maka nanti yang Anda lebihkan itu akan bercahaya pada hari kiamat sebagai tanda bahwasanya Anda itu umat Islam. Seperti kalau ada dibilang gurroh itu adalah putih-putih yang ada di kuda, di kepala kuda itu namanya gurroh. Kalau ada kuda mungkin warnanya coklat atau warnanya hitam, tapi di kepalanya itu ada putih-putihnya, itu namanya gurroh. Itu untuk penanda. Kuda Anda mana? Kuda saya itu yang warnanya hitam tapi di kepalanya ada putih. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandai umatnya pada hari kiamat kelak bahwasanya umatku adalah yang di kepalanya itu ada putih-putihnya, bukannya di kepalanya. Begitu pula di kakinya dan di tangannya. Karena itu di antara sunnah nanti di dalam pada berwudu adalah kalau Anda membasuh tangan kan wajibnya hanya sampai siku. Anda lebihkan sampai sini. Kenapa? Nanti antara siku dan pundak sini nih nanti itu akan bercahaya. Begitu pula nanti ketika membasuh kaki disunahkan itu sampai pertengahan betis atau sampai lutut. Kenapa? Karena nanti itu akan bersinar. Jadi umatnya Rasul pada hari kiamat kelak untuk membezakan mana umat Rasul mana bukan, kepalanya bersinar, sininya bersinar, dan betisnya itu bersinar. Dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengetahui, oh ini umatku, oh ini bukan. Semakin banyak Anda melakukan itu, maka sinar Anda akan semakin terang. Kalau sinar semakin terang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih cepat untuk mengenali Anda. Lah kalau masalahnya kalau orang tidak pernah melakukan ghurrah wa tahjil atau melakukan tapi sekali-sekali saja, nah dikenali susah, nah dikenali apa susah. Karena itu disunahkan untuk ghurrah sama tahjil ini semakin sering dan semakin banyak semakin bagus. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. Begitu pula lebarnya wajah itu daripada telinga sampai telinga yang lain. Wa ausilil ma ila maudhi'it tahdhif. Kemudian sampaikanlah ma sampai maudhi'ut tahdhif. Ini tahdhif ini. Ini. Apa ini namanya? Saya tidak tahu. Ini di dalam bahasa Arab namanya tahdhif. Huwa ma ya'tadun nisa tanhiyatu sya'ri anha. So, perempuan sering buat macam ini karena mungkin sininya panjang jadi macam dikuncit biar tidak mengganggu. Ini adalah daripada masuk daripada muka itu namanya tahdhif. Tahdhif. Wa ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin. Ra'sil udhun sini sampai zawiyatul jabin. Ini zawiyatul jabin sampai sini nih. Jabin itu adalah pelipis. Akni ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi. Itulah yang namanya tahdhif ini. Jadi antara kepala udhun sampai zawiyatul jabin. Ini jabin. Wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah. Kemudian jabin itu pelipis, betul pelipis. Wa ausilil ma ila manabiti syu'uril arba'ah. Kemudian di dalam muka ini ada sekitar 20 bulu atau 20 rambut. Ada yang namanya ini, apa itu namanya? Kumis. Namanya kalau di sini biasanya sampai sini, itu namanya sibalain. Ada sampai sini. Ini namanya anfakoh. Ini namanya janggut. Ini nih di antara setelah kuping ini yang sepadan dengan kuping sini nih. Ini namanya idar, ini namanya alis. Ini bulu mata. Kadangkala ada orang itu mempunyai di sini di batuk, di kening sini. Ini namanya jabhah. Ada yang di sini pipinya juga ada rambut, itu namanya khodan. Itu namanya khodan. Macam-macam. Semuanya wajib dibasuh. Dulu ada seorang ulama ketika membaca ini, mungkinkah ada seseorang yang ada 20 bulu ini tumbuh semua? Oke lah, 10 bulu tak ada, 15 bulu, semua bulu ada di dalam mukanya. Ya, ini ada orang yang sampai di keningnya ini semuanya rambut. Akhirnya dia itu pergi haji. Ketika dia pergi haji, ketika tawaf tak sengaja terserempak
bertemu atau ketabrak dengan orang ketika dia menengok macam ini, semua mukanya dipenuhi apa? Dipenuhi bulu. Fuqaha mengatakan itu kalau memang terjadi ya kan, tetapi di dalam ilmu fikih, dalam ilmu apapun ya nih, sebuah masalah itu tidak diperlukan untuk terjadi. Akan tetapi cukup mungkin terjadi itu sudah bisa untuk dicari hukumnya. Karena yang namanya ilmu itu tidak harus mengatasi perkara yang sudah terjadi, tapi mungkin terjadi. Itulah yang namanya fiqhun iftirodi. Itulah yang namanya fiqhun iftirodi. Bahkan kalau sebuah ilmu tidak bisa untuk menghandle atau mengatasi perkara yang mungkin terjadi walaupun belum terjadi, itu tidak berhak dikatakan ilmu. Karena itu Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anha sebelum beliau meninggal itu meninggalkan 70.000 masalah iftirodi. Sampai ada dulu sebelum Imam Abu Hanifah masih hidup, kira-kira abad pertama Hijriah, sudah ada permasalahan itu, bagaimana kalau orang itu sampai bulan, bagaimana kalau orang itu sampai matahari. Belum ada yang namanya astronot, tapi sudah dibahas. Terus bagaimana kalau orang itu naik maksudnya dari tempatnya masih siang, kemudian tempat yang dia pergi sudah malam. Dulu kan tidak ada pesawat, sekarang sudah ada pesawat. Terus hari rayanya ikut siapa? Semuanya itu adalah hal-hal yang ditelurkan oleh fiqhun iftirodi yang diawali oleh pemikiran Imam Abu Hanifah. Dan itulah memang khususiatul ilm, adalah bagaimana dia bisa menjawab persoalan yang mungkin terjadi walaupun belum terjadi. Begitu pula ulama itu mengatakan bahwasanya di wajah ini mungkin akan tumbuh 20 rambut, bahkan mungkin bisa lebih. Akan tetapi berapapun rambut yang tumbuh, setebal apapun rambut Anda yang tumbuh di muka Anda, semuanya wajib dibasuh luarnya dan dalamnya sampai masuk ke sampai kemana namanya, ke kulitnya, kecuali dua, jambang dan janggut. Itu saja. Tapi ya kalau memang nak pelihara jambang dan janggut tidak apa-apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan kanat lihyatuhu azimah. Dibilang lehyanya Rasul atau jambangnya Rasul itu kanat azimah. Azimah ini maknanya besar, lebat. Tidak apa-apa, akan tetapi kena rapilah. Jangan sampai ada di cerita itu sampai panjang, tidak pernah tidak pernah disisir, tidak pernah dirawat. Akhirnya ketika disisir yang keluar cicak, kalajengking. Itu kan apa ya, menakutkan, medeni. Karena itu kena rapi lah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Islam itu mensupport kita itu untuk ada sebuah identitas keislaman. Kan tetapi harus rapi. Ada orang yang mempunyai jenggot, jangan sampai sekali-kali Anda itu mengatakan dia itu teroris. Jangan sampai. Anda bisa berdosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kanat lihyatuhu azimah. Secara tidak langsung Anda bisa mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengejek sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kalau ada orang tidak memakai jenggot, atau mungkin jenggotnya tipis seperti saya atau orang-orang yang lain, jangan dibilang wah ini ahli bid'ah. Kenapa? Karena tidak pakai jenggot. Karena memakai jenggot itu hukumnya sunnah. Melihat jenggot itu hukumnya sunnah. Anda mau pelihara mendapat pahala, tidak memelihara tidak mendapat dosa. Kita tidak boleh untuk mengkritik orang kecuali dia itu benar-benar meninggalkan sesuatu yang wajib, yang tidak ada ulama memperbolehkannya. Contohnya meninggalkan sholat fardu, meninggalkan puasa Ramadan, baru boleh dikritik. Tapi perkara-perkara yang mungkin ada ulama membolehkan, ulama tidak memperbolehkan, masih ada beberapa khilaf pendapat antara ulama, maka tidak diperbolehkan untuk mengkritiknya. Kenapa? Karena banyak ulama memperbolehkannya, tapi kalau dia melakukan perkara yang haram, ada seseorang itu hadir di perempuan, seumpamanya perempuan tidak memakai cadar, jangan Anda kritik. Tidak boleh, karena ada ulama yang memperbolehkannya. Begitu pula kalau ada perempuan memakai cadar, tidak boleh Anda kritik. Kenapa? Karena ada ulama mewajibkannya. Tapi yang
wajib Anda kritik adalah kalau ada perempuan tidak memakai jilbab, rambutnya terbuka. Lah ketika itu tidak ada satu ulama pun yang memperbolehkannya. Kenapa? Karena itu adalah ijma'ul ummah. Kalau ada 1-2 orang ulama memperbolehkannya, perkataannya dan pendapatnya itu la ibrata bihi. Kenapa? Karena orang ini bertentangan dengan konsensus ulama. Ketika bertentangan dengan konsensus ulama, pendapatnya ini tidak dianggap. Begitu pula katanya Imam Ghazali, sampaikanlah air itu ketika Anda berwudu dan membasuh muka kepada manabit. Manabit ini tempat tumbuhnya 4 bulu. Apa itu? Hajiban, 2 alis, ada 2 kan? Wasyariban, nih, syarib, kanan dan kiri. Wal ahdab, nih, ahdab, hudub ini apa ya? Kalau bulu mata, kalau orang Jawa cakapnya idep. Wal idharon ini nih, yang sepadan dengan apa namanya? Yang sepadan dengan telinga. Di bawahnya idharon itu namanya aridon. Itu yang kalau tebal hanya diwajibkan untuk membasuh dohirnya saja. Wal idharon wa huma ma yuwazil udunain min mubtada'il lihyah, dan itu adalah yang sepadan dengan 2 telinga daripada awal-awal apa namanya? Lihyah. Jayid. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyah al-khafifah dunal kathifah. Dibilang wajib untuk menyampaikan air, untuk membasuh air itu kena sampai di dalam kulit yang dimana kulitnya itu tumbuh janggut. Kalau janggutnya itu tipis. Bagaimana tolak ukur janggut tipis atau janggut tidak tipis? Jika jika jarak 1,5 meter itu Anda boleh lihat kulitnya, macam janggut saya ini namanya janggut yang tipis. Kenapa? Karena kalau Anda dari 1,5 meter Anda boleh tengok kulit saya, tapi ada orang janggutnya tebal. Nah, itu maknanya janggut yang tebal. Karena kenapa? Dari 1,5 meter kulitnya tidak tampak. Kalau kulitnya tidak tampak, maka hanya wajib dibasuh dohirnya saja. Tidak wajib untuk buat macam ini. Kalau saya wajib untuk buat macam ini, harus sampai kulitnya itu terkena air. Wa qul inda ghuslil wajh Allahumma bayyid wajhi binurika. Kemudian ketika Anda membasuh muka Anda, berdoalah. Bagaimana doanya? Ya Allah, bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu hari di mana wajah-wajah para walimu itu putih. Dan jangan engkau menghitamkan wajahku dengan zulumat, dengan kegelapanmu ya Allah, dengan kegelapan yang engkau punya, hari di mana musuh-musuhmu itu mukanya menjadi gelap semua. Wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik wala tatruk takhlilal lihyatil kathah. Dan jangan sampai engkau meninggalkan untuk menyela-nyela janggut yang tebal. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Kemudian setelah Anda itu membasuh muka Anda, Imam Ghazali mengatakan wajib wudhu yang setelahnya adalah summa ghsil yadakal yumna summal yusra. Basuhlah tangan kananmu, kemudian tangan kirimu 3 kali. Muka pun kena membasuh 3 kali, dan tangan pun juga kena membasuh 3 kali. Ma'al mirfaqain, tangan sampai mirfaq siku. Karena yang namanya tangan di dalam bahasa Arab ini juga tangan. Kalau mencuri dipotong tangannya, bukan dipotong sampai siku, bukan dipotong sampai siku, tapi dipotong sampai sini nih, pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan juga dikatakan tangan, sampai siku juga tangan, sampai sini juga, sampai bahu juga dikatakan tangan. Kemudian di dalam wudhu, tangan itu maksudnya apa? Dari jari sampai siku. Bukan maknanya Anda membasuh sampai siku saja, tidak boleh. Anda kena lebihkan sedikit.
lebihkan sedikit. Kenapa? Karena wajibnya itu sampai siku dan Anda tidak akan bisa membasuh sampai siku kecuali Anda melebihkan sedikit daripada siku. Ikut daripada bab yang maknanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maknanya yang perkara yang wajib itu tidak bisa terjadi kecuali dengannya, maka perkara itu adalah perkara yang paling wajib. Kalau Anda lebihkan sampai sini lebih afdol. Kenapa? Karena nanti dari siku sampai sini akan bercahaya pada hari kiamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mudah untuk menemukan Anda, akan mudah untuk menemukan Anda. Summa kesil yadakal yumna summal yusra salasan ma'al mirfaqaini ila ansofil wudu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menunggu kita di beberapa tempat pada hari kiamat. Di dalam beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ingin syafaatmu pada hari kiamat. Oke, nanti pada hari kiamat nanti aku nak cari engkau di mana? Kalau engkau Kalau engkau nak cari aku, carilah aku di mana namanya? Di mizan. Di mizan, di tempat penimbangan amal-amal perbuatan. Kalau aku tak jumpa engkau di sana, karena ini yang cari Rasul pada hari itu jutaan, bahkan miliaran. Nak minta syafaat. Kalau aku tak jumpa engkau ke sana, di sana macam mana? Cari aku di dekatnya Sirat. Tengok. Kalau aku tak jumpa lagi, cari aku di telagaku, di Haud, katanya. Insya Allah 3 tempat ini aku tak akan ghaib. Aku pasti ada di situ. Karena di situ umatku akan memerlukan aku, benar-benar memerlukan aku. Terus bagaimana caranya Rasul itu bisa mengetahui itu umatnya atau bukan? Itu daripada haud. Karena itu kalau Anda berwudu, jangan sampai tidak membasuh sampai sampai bahu. Terus kalau Anda membasuh muka, basuh sampai sini. Kalau Anda membasuh kaki, basuhlah sampai, kalau bisa sampai lutut. Kalau memang Anda malas, ya sampai pertengahan betis, sampai pertengahan betis. Dibilang di sini katanya Imam Ghazali, summa kesil yadakal yumna summal yusra salasan. Kemudian basuhlah tangan kananmu, kemudian tangan kirimu 3 kali sampai ke mirfaqain, sampai ke kedua siku, sampai kepada ansofil udunen. Sampai ansofil udunen, sampai ansofil aduden, sampai setengah daripada adud. Saya tak tahu. Dari sini, bahasa Arab itu banyak ya. Ini namanya kaf, telapak tangan. Dari sini, dari pergelangan tangan sampai siku itu namanya sa'id. Dari siku sampai bahu itu namanya adud. Namanya apa? Adud. Saya tak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa. Kalau atau bahasa Melayu tidak apa-apa. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Fa innal hilyata fil jannah tablughu mawadi al-wudu. Dibilang hilyah, perhiasan atau hiasan di surga kelak akan sampai di mana tempat Anda itu wudu. Maknanya tempat wudu Anda itu nanti akan menjadi perhiasan Anda, akan bersinar pada hari kiamat. Semakin banyak tubuh Anda yang bersinar, maka semakin cantik Anda pada hari kiamat, semakin handsome Anda pada hari kiamat. Wa qul inda ghuslil yumna, dan katakanlah ketika kalian itu Anda membasuh tangan kananmu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan permudahkanlah hisabku, ya Allah. Jangan semua hal yang kecil engkau hisab, aku tak akan selamat, ya Allah. Aku tak akan selamat, akan tetapi jadikanlah hisabku itu hisab yang mudah. Wa qul inda ghusli shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Dan ketika kalian itu membasuh tangan kirimu, maka berdoalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada engkau, jangan sampai ya Allah engkau tuh memberi kitab amal perbuatanku daripada tangan kiriku. Karena kalau Anda diberi daripada tangan kirimu atau daripada belakang sini, maknanya Anda confirm ahli neraka. Tapi kalau Anda mengambil daripada tangan kanan, maka Anda itu adalah daripada ahli surga. Dan ini wallahu a'lam doa-doa yang ada di dalam
di dalam Bidayatul Hidayah ini memang tidak ada hadis yang sahih. Akan tetapi di sini ada hadis yang dhaif. Bukan maknanya banyak sekali Wahabi itu mengkritik Imam Ghazali bahwasanya doa-doa ini tidak ada hadis sahih. Loh, memang tidak ada hadis sahih, adanya hadis dhaif. Para ulama mengatakan hadis dhaif itu diperbolehkan untuk diamalkan di dalam fadhailul a'mal, yakni hanya untuk berdoa saja, tidak ada masalah. Anda nak berdoa bila-bila pun Anda, tidak ada masalah, kapanpun Anda berdoa, di syari akan memperbolehkannya. Tidak harus berdoa itu harus ada hadisun sahihnya. Karena itu Imam Ghazali menulis riwayat-riwayat ini, doa-doa ini, walaupun diambil daripada hadis-hadis dhaif, tapi tetap diperbolehkan untuk diamalkan. Apalagi doa-doa ini juga ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mana sudah dijamin ditakhrij oleh Imam Hafidz Al-Iraqi. Jadi tidak ada masalah dengan doa-doa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Walaupun banyak Wahabi yang kritikan mereka tidak ada gunanya setelah ditakhrij oleh Imam Hafidz Al-Iraqi. Kemudian setelah Anda membasuh tangan, summastau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika. Kemudian istau'ib itu kalau Anda nak mengusap kepala, maka pertama basahilah tanganmu, kemudian basuhlah kepalamu itu semua. Itulah yang namanya istau'ib. Istau'ib ini maknanya semuakanlah, jangan hanya membasuh sikit saja. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i ini tidak wajib untuk membasuh semua kepala, Anda hanya wajib untuk membasuh sedikit saja, sebagian. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya walaupun yang Anda basuh itu hanya satu rambut saja, itu sudah cukup. Akan tetapi sunnahnya kalau Anda nak membasuh kepala, basuhlah semuanya. Macam mana? Basahkanlah tanganmu, kemudian buat macam ini, tangan dengan jari dengan jari bertemu, kemudian buat macam ini. Ini sekali. Kalau rambutnya macam saya pendek macam ini, boleh macam ini, kemudian macam ini sekali, 2 kali, 3 kali. Itu adalah yang sunnah. Tapi kalau Anda malas, itu sudah cukup. Imam Abu Hanifah kena 1/4, Imam Malik wajib semua. Karena Imam Malik wajib semua, Imam Syafi'i mengatakan membasuh semua, mengusap semua kepala itu hukumnya sunnah mura'atan li khilafil Imam Malik. Kita dengarkan adzan sebentar. La haula wala quwwata belum. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. Summastau'ib ra'saka bil mashi bi antabulla yadaika. Kemudian kalau Anda nak mengusap kepalamu, pertama basahilah basahilah tanganmu, dan disunahkan ketika mengusap kepala itu semuanya. Bagaimana caranya mengusap semuanya itu? Basahilah kedua tanganmu, kemudian Anda menempelkan kepala jari-jarimu yang kanan ke kiri, kemudian Anda meletakkan ke muqaddimatir ra's, ke awal kepala, kemudian Anda tumirruhuma. Tumir itu
menjalankannya ke kofa ini sampai belakang. Kemudian sampai belakang sini dibalikkan ke depan lagi. Ini adalah sekali, dan Anda melakukan itu berapa? Tiga kali. Fahadhihi marratun taf'alu dzalika thalatha wa kadzalika fi sairil a'dha. Begitu pula wajib untuk sunnah, bukan wajib, sunnah untuk membasuh hal-hal di wudhu itu, atau bagian tubuh di wudhu itu disunahkan untuk diulang 3 kali. Dan katakanlah Allahumma ghoshini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dilli arsyika yawma la dilla illa dilluk Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Ini adalah doa ketika kita itu mengusap kepala. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu, dan turunkanlah kepadaku berkahmu, dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Kemudian setelah Anda itu mengusap kepala, kemudian usaplah kedua telingamu, dohir dan batinnya dengan air yang baru. Jangan kalau Anda nak membasuh telinga, Anda memakai air sisa Anda membasuh kalau Anda nak mengusap telinga, jangan Anda gunakan air sisa daripada Anda mengusap kepala. Terus bagaimana? Ambil air yang baru, kemudian masukkanlah musabbihah. Ini musabbihah. Kadang-kala ini juga dikatakan sababah, maknanya pemaki, karena kalau Anda memaki itu tunjuk-tunjuk macam ini. Ini juga musabbihah yang bertasbih, karena kalau Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah macam ini adalah musabbihah. Para ulama Hadramut dan para ulama sufi mengatakan ini adalah musabbihah. Masukkan musabbihah ke sini. Kemudian dohirnya Anda, ini namanya dohir daripada telinga Anda. Belakang sini adalah batin daripada telinga. Ini membasuh dohirnya, buat macam ini. Jempol Anda, ibu jari Anda membasuh belakangnya. Maka usaplah dohir basuhlah dohir telingamu dengan jari telunjuk, dan basuhlah batinnya dengan jari dengan ibu jari. Kemudian katakanlah Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ini adalah doanya. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang-orang yang mendengar nasihat dan aku mengikuti yang baiknya. Ya Allah, asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah aku orang yang menyerukan ke surga bersama orang-orang wali-walimu, orang-orang yang baik, ya Allah. Setelah Anda mengusap telinga, summamsah rokobatak, kemudian usaplah rokobah. Ini rokobah sampai sini, leher, ini namanya rokobah. Banyak ulama mengatakan itu tidak sunnah, tapi mu'tamad para habaib mengatakan bahwasanya membasuh leher hukumnya sunnah. Dan ketika Anda membasuh leher itu, katakanlah Allahumma fukka raqabati. Alhamdulillah. Kemudian ketika Anda membasuh leher Anda, katakanlah Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah leherku, jiwaku ini daripada neraka, dan aku berlindung kepadamu daripada rantai dan belenggu-belenggu yang mungkin dibelenggu leher-leher orang-orang yang kafir. Summa ghsil rijlakal yumna summal yusra ma'al ka'bain. Dan yang terakhir adalah basuhlah kakimu yang kanan, kemudian kakimu yang kiri, karena disunahkan yang kanan dulu baru yang kiri, ma'al ka'bain, sampai mata kaki. Wa khallil khinsarakal yadil yusra hinsirakal yadil yusra asobi arijlakal yumna mubtadi'an min hinsiriha. Kemudian jari kelingking
disunahkan jari kelingking tangan yang kiri menyela-nyela, maaf ya, buat macam ini. Mulai daripada yang kanan, pakai tangan jari kelingking tangan yang kiri macam ini. Mula daripada apa? Mubtadi'an min khinsiriha. Mula daripada jari kelingking kaki kanan, Anda buat macam ini. Jari kelingking kaki kanan Anda sela-sela dengan jari kelingking tangan kiri. Dengan jari kelingking tangan kiri. Anda sela-sela mula daripada jari kelingking kaki kanan dan berakhir di jari kelingking kaki kiri. Wa tudkhilul isbi minal asfal, dan Anda masukkan daripada asfal. Daripada bawah, jangan macam ini. Macam ini. Ini sunnah ya, ini sunnah. Kalau Anda tak ada apa-apa. Yang penting semua air masuk sampai ke kulit-kulit kaki. Wa qul Allahumma tsabbit qadamaya ala sirat yawma tazillul aqdam finnar. Ijlikal yumna mubtadi'an min sunnah hatta takhtim bi sunnah nusra wa tudkhilul isbi min asfal wa qul Allahumma tsabbit qadamaya ala sirat yawma tazillul aqdami finnar. Dan ketika Anda membasuh kaki, berdoalah, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku itu di sirat, di jembatan, di bridge antara surga dan neraka. Ketika orang-orang itu tergelincir, aku tetapkanlah, ya Allah. Kemudian ketika Anda itu membasuh kaki kirimu, berdoalah, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami ala sirat yawma tazilu aqdamul munafikin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincirnya kaki-kaki ketika di sirat, seperti tergelincirnya kaki-kakinya para orang munafik. Warfa ilma ila ansofis saqain wara'it takir salasan fi jami' af'alik. Kemudian irfa ilma, Anda kalau membasuh kaki, jadikanlah sampai ke pertengahan sakoin, betis, dan jadikanlah setiap Anda itu membasuh 3 kali. Yang pertama itu macam ini, kaki kanan kaki kiri sekali, kanan kiri 2 kali, kanan kiri lagi 3 kali. Jangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu tidak sah. Itu hanya dihitung satu. Terus macam mana Habib? 1 kiri, 1 kanan, 1 kiri sekali, 1 kanan 1 kiri 2 kali, 1 kanan 1 kiri 3 kali. Itu baru dikatakan takrir 3 kali atau taflis. Habib, kalau saya membasuh kiri terus kanan, boleh, tapi tidak mendapat sunnah. Dahulukan kanan kemudian kiri. Jangan kanan 3, kiri 3. Hanya dihitung berapa? 1. Ketika Anda selesai daripada wudhu, berdoalah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta alimtu su'an wa dhalamtu nafsi. Ya Allah, aku tahu ini perbuatan buruk, tapi tetap aku lakukan. Aku sudah mendolimi diriku. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Faghfirli wa tub alayya. Ampunilah aku dan berilah aku taubat, ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira usabbihuka bukratan wa asila. Ini adalah doa yang disunahkan ketika selesai wudhu. Faman qara'a hadhihi da'awat fi wudhu'ihi kharajat jami'u khotoyahu min a'dha'ihi. Barang siapa setelah wudhu kemudian membaca doa ini, maka dosa-dosanya itu akan keluar daripada segala anggota tubuhnya. Yang pernah mencuri, dosanya akan sedikit keluar, sedikit demi sedikit, terus dan diulang-ulangi terus sebanyak apapun. Kalau sedikit demi sedikit pasti akan hilang semuanya. Wa khutima ala wudhu'ihi bukhotamin, dan wudhunya akan dicop, distempel. Yang mana wudhu yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala itu rufi'a lahu tahtal arsy, akan amal yang sudah dicop itu, amal wudhu yang sudah dicop itu akan diangkat di bawah arsy. Fala yazalu yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisuhu, maka amal perbuatan wudhu itu akan terus bertasbih kepada Allah,
wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Yang bertasbih adalah amal perbuatannya, akan tetapi amal perbuatannya itu beranak pinak dan itu diberikan kepadanya. Yani maknanya amal perbuatan wudhunya itu oleh Allah akan dijadikan seperti makhluk hidup dan diangkat sampai ke arsy, dan nanti amal perbuatannya itu akan terus bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahala daripada apa yang sudah dia tasbihkan itu akan diberikan kepada orang yang melakukan wudhu tersebut. Maknanya sekali wudhu tapi pahalanya sampai hari kiamat. Inilah bagaimana tata cara wudhu yang diberikan oleh Imam Ghazali. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk kemana namanya hal-hal yang membuat wudhu itu makruh. Kemudian kita akan masuk kepada adab-adab mandi janabah. Oke, pertemuan ini kita akhiri sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara dan semangat untuk berwudu, mengikuti Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan diselamatkan daripada wabak-wabak yang ada ini, dan semoga wabak ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum.